Musim ini, Arsenal dan Bayern München seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Sama-sama haus pembuktian, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Bayern menghancurkan lewat presisi dan intensitas yang tak kenal ampun, sementara Arsenal bertahan hidup lewat ketenangan dan kepercayaan diri yang nyaris mistis. Di Bundesliga, Bayern berjalan seperti predator yang tak pernah puas. Tiap laga terasa bukan sekadar pertandingan, tapi ritual berburu. Di Premier League, Arsenal seperti protagonis yang tak pernah kehabisan keajaiban, entah bagaimana selalu menemukan cara untuk menang, bahkan tanpa kebobolan. Dua gaya yang berlawanan, tapi hasilnya serupa. Keduanya membuat liga masing-masing terlihat seperti arena latihan menuju Eropa, seolah semesta memang merencanakan pertemuan ini. Tombak versus perisai, agresi melawan disiplin, insting menghadapi struktur. Bayern datang dengan gaya menyerang yang bisa meledak kapan saja, sedangkan Arsenal mengandalkan ketenangan dalam mengatur tempo dan membaca situasi. Pertemuan mereka bukan hanya soal siapa yang mencetak lebih banyak gol, tapi siapa yang lebih sanggup bertahan di tengah tekanan besar. Di balik canda soal Liga Tani atau Premier League hype, dua tim ini sedang memperlihatkan sesuatu yang lebih serius. Duel dua filosofi yang bisa menentukan siapa yang benar-benar layak disebut penguasa baru Eropa. Bayern München dan Arsenal sama-sama sedang menikmati puncak performa mereka. Dua tim ini bukan hanya memimpin klasemen sementara Liga Champions, tapi juga tampil luar biasa di liga domestik masing-masing. Bayern baru saja memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 16 laga di semua kompetisi, catatan yang membuat mereka terlihat seolah tidak punya rem. Sementara Arsenal mencatat 8 clean sheet beruntun, rekor terbaik di antara tim-tim top Eropa saat ini. Di Bundesliga, Bayern masih jadi mesin gol paling menakutkan. Dari 16 kemenangan itu, mereka sudah mencetak 54 gol atau rata-rata lebih dari 3 gol per pertandingan. Harry Kane masih jadi tumpuan utama. Vincent Kompany tampaknya berhasil membuat timnya bermain dengan efisiensi tinggi, bahkan ketika mereka tidak tampil dominan sepanjang laga. Arsenal di sisi lain tampil dengan karakter yang berbeda. Tim asuhan Mikel Arteta tidak selalu mencetak banyak gol, tapi cara mereka menjaga lini belakang benar-benar mengesankan. William Saliba dan Gabriel Magalhaes tampil solid, sementara kiper David Raya makin percaya diri setiap pekan. Dalam 8 laga terakhir, Arsenal hanya kebobolan 3 gol, catatan yang memperlihatkan betapa rapinya sistem pertahanan mereka. Kedua tim ini akan saling berhadapan pada 27 November di Emirates Stadium. Pertandingan ini diprediksi jadi salah satu laga paling menarik di fase grup Liga Champions musim ini. Bayern datang dengan modal serangan paling tajam di Eropa, sementara Arsenal membawa pertahanan paling kokoh. Benturan dua gaya yang kontras ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua pelatih, apakah Tuchel mampu menembus dinding rapat Arsenal atau Arteta bisa membuat Bayern frustrasi. Bayern München di bawah arahan Vincent Kompany mengambil pendekatan yang agresif. Dia mulai dengan formasi dasar 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang kemudian sering berubah menjadi 2-3-5 atau 2-2-6 saat memiliki bola. Tujuannya jelas, mendominasi penguasaan bola, tapi sekaligus menekan tinggi ketika kehilangan bola. Di fase ofensif, fullback dan gelandang sayap diberi peran yang sangat aktif. Ketika wingers menarik ke dalam, fullback melebarkan dan sering melakukan overlap atau invert untuk menciptakan satu lawan satu atau overload. Begitu bola hilang, Bayern langsung melakukan pressing tinggi, gegenpress dengan garis pertahanan sangat maju. Secara ringkas, struktur fleksibel plus transisi cepat CRTQ pressing agresif, Kompany ingin Bayern bukan hanya menyerang keras, tapi juga menahan sedikit risiko dengan keberanian. Namun, pendekatan seperti ini tentu ada tantangannya. Ketika press lawan bisa mengeksploitasi ruang di belakang fullback atau celah di tengah saat Bayern terlalu aktif menyerang. Beberapa analisis menyebut ini sebagai area yang bakal diuji musim ini. Dengan gaya ini, Bayern menjadi tim yang sangat mengancam secara ofensif. Tombak yang dilepaskan melebar dan dalam,
yang akan sangat cocok bila berhadapan dengan tim yang tertata, tapi mungkin tertahan dalam serangan balik. Sementara itu, di Arsenal, Arteta telah membentuk gaya yang sangat terstruktur. Formasi favoritnya adalah 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 4-3-2-1 atau bahkan 4-4-2 saat tanpa bola. Arteta ingin timnya menguasai bola dengan sirkulasi cepat, memanfaatkan half spaces, fullback yang invert, dan pemain yang bergeser posisi agar lawan tidak bisa menyesuaikan dengan mudah. Di fase pertahanan, Arsenal menekankan bahwa bertahan dan menyerang adalah dua sisi dari identitas yang sama. Pressing tinggi, segera merebut kembali bola, dan saat dalam penguasaan, maka serangan dibangun dengan keteraturan dan kontrol. Jadi tidak hanya soal menyerang, tetapi bagaimana menyusun tim yang solid saat kehilangan bola juga. Arteta juga memberi perhatian besar pada transisi. Apapun yang terjadi, kita harus cepat menyerang setelah merebut bola atau cepat berstruktur saat kehilangan. Dengan pendekatan ini, Arsenal menjadi perisai yang tak mudah ditembus, tapi juga memiliki cukup senjata untuk melancarkan serangan terukur, cocok sebagai lawan yang sangat disiplin menghadapi Bayern. Ketika Bayern dan Arsenal saling berhadapan, kita akan melihat dua karakter berbeda yang saling bentrok. Bayern dengan dinamika menyerang ekstrim dan Arsenal dengan keseimbangan antara kontrol bola dan pertahanan sistematis. Bayern akan mencoba menggempur dari sisi atau membongkar lewat fullback dan wingers, memaksa Arsenal meninggalkan pola mereka dan terbuka. Sementara Arsenal akan mencoba menekan ritme Bayern, memaksa mereka bermain lebih stasioner, lalu memanfaatkan momen transisi untuk serangan balik atau membangun secara metodis. Kunci bagi Bayern adalah bagaimana mereka dapat menembus kekompakan lini tengah dan fullback Arsenal tanpa membuka ruang sendiri di belakang. Sedangkan bagi Arsenal, tantangannya adalah bertahan dengan rapi tetapi tetap efektif menyerang. Jika mereka terlalu pasif, Bayern bakal mencetak gol. Secara strategis, duel ini juga soal siapa yang mampu mempertahankan identitasnya di bawah tekanan. Apakah Bayern bisa tetap agresif tanpa menjadi rentan? Dan apakah Arsenal bisa tetap ofensif tanpa kehilangan kontrol? Dengan pertandingan di Emirates Stadium nanti, setiap gerakan taktik kecil, misalnya kapan Bayern mengganti ke 2-2-4, atau kapan Arsenal invert fullback dan mengubah formasi, akan sangat penting. Pada akhirnya, hasil tak hanya tergantung pemain, tapi juga siapa pelatih yang mampu mengeksekusi rencananya lebih baik di momen besar. Bayern München datang ke laga ini dengan performa menakutkan meski kehilangan satu pemain yang sedang berada di puncak performanya, Luis Diaz. Winger asal Kolombia itu menjadi salah satu motor serangan utama dalam sistem Kompany, sering bergerak dari sisi kiri ke tengah untuk membuka ruang bagi fullback yang overlap. Sayangnya, kartu merah di laga sebelumnya membuatnya harus absen di partai melawan Arsenal. Kehilangan yang cukup terasa, mengingat peran Luis Diaz sebagai pemecah kebuntuan lewat dribble dan tembakannya dari luar kotak penalti. Ketiadaan Diaz kemungkinan akan membuat Kompany memberi kesempatan Tom Bischoff, gelandang muda yang mulai sering mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Kompany. Meskipun masih berusia 19 tahun, Bischoff dikenal punya visi bermain yang matang dan kemampuan menjaga bola di ruang sempit. La bukan tipe winger murni, tapi lebih seperti inside playmaker yang bisa membantu fase build-up dari tengah sekaligus jadi penghubung antara lini tengah dan depan. Dalam sistem Kompany, Bischoff bisa berperan penting untuk menjaga ritme serangan dan mengatur tempo permainan ketika Bayern tak bisa menembus pertahanan rapat lawan. Namun, kita tidak bisa melupakan begitu saja Michael Olise yang bisa mengisi posisi sayap kanan atau berpindah ke kiri dengan gaya bermain lebih teknis. Olise menawarkan kreativitas berbeda, bukan tipe pemain yang hanya mengandalkan kecepatan, tapi lebih mengandalkan timing dan pergerakan di ruang sempit. Kombinasi Olise dan Harry Kane di lini depan menjadi poros utama dalam skema menyerang Bayern. Kane bukan hanya target man, tapi juga pengatur tempo di sepertiga akhir lapangan, sering turun untuk menarik back dan memberi ruang bagi gelandang menyerang seperti Musiala atau Laimer untuk menusuk dari lini kedua. Konrad Laimer sendiri memainkan peran vital dalam sistem Kompany.
ia sering menjadi penyeimbang antara fase menyerang dan bertahan, menutup ruang di tengah saat Bayern melakukan pressing, tapi juga mampu memulai serangan dari lini kedua dengan akurasi umpan vertikal. Laimer bersama Kimmich menjadi jantung transisi cepat yang menjadi ciri khas Kompany Ball. Saat bola hilang, keduanya langsung mengunci area tengah, membuat lawan sulit melancarkan serangan balik. Di kubu Arsenal, William Saliba dan Gabriel Magalhaes kembali menjadi pasangan utama di jantung pertahanan. Duet ini sudah terbukti jadi fondasi kokoh dalam sistem Arteta. Saliba memiliki kemampuan membaca permainan dan duel 1 lawan 1 yang luar biasa. Sementara Gabriel memberi keseimbangan lewat agresivitas dan keberanian memotong bola. Bersama mereka, Arsenal bisa menekan tinggi tanpa takut diekspos di belakang karena keduanya punya kecepatan dan koordinasi yang solid dalam menjaga garis tinggi. Sementara itu, Jurrien Timber dan Piero Hincapié menjadi 2 pemain yang memperkaya fleksibilitas taktik Arteta. Timber, meski baru kembali dari cedera panjang, digunakan sebagai fullback yang sering invert ke tengah, membantu build up dan menjaga keseimbangan di lini tengah saat Zinchenko atau White diistirahatkan. Hincapié yang kini kian sering dipercaya di rotasi bek kiri memberi tambahan keamanan dalam duel udara dan pertahanan transisi. 2 pemain ini membuat Arsenal bisa mengubah formasi dari 4-3-3 ke 2-5 dengan sangat mulus ketika menguasai bola. Ketika menghadapi Bayern, kombinasi Saliba Gabriel di tengah dibantu Timber atau Hincapié di sisi sayap akan menjadi kunci untuk menahan agresivitas Harry Kane dan Olise. Arteta kemungkinan akan meminta gelandang bertahannya turun lebih dalam untuk menutup ruang di depan kotak penalti, terutama untuk meredam tusukan Laimer. Arsenal tidak akan bermain pasif, tapi mereka tahu melawan Bayern berarti harus disiplin hingga menit terakhir. Dengan kondisi ini, duel di Emirates bukan cuma adu sistem, tapi juga adu kecerdikan antar pemain. Bayern kehilangan 1 senjata utamanya di Luis Diaz, tapi punya kedalaman skuad untuk menutupi celah. Sementara Arsenal datang dengan dinding pertahanan yang hampir sempurna. Ketika peluit pertama berbunyi, inilah momen di mana taktik di papan tulis akan benar-benar diuji oleh ketenangan dan keputusan para pemain di lapangan.